Shalom saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kita pasti dalam keadaan yang baik, amin. Saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau datang hadirat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bawa penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biar nama-Mu disenangkan melalui puji-pujian dan penyembahan kami. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, be singing when the evening. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Dengan segenap hati kita katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your holy name. Oh, I'll worship Your holy name. Hallelujah. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh, haleluya. Sikarala balala
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini sehingga kami bisa hadir di ibadah online ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di sini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Nicole Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya dan keluarga besar mereka masing-masing. Biar visi-Mu menjadi nyata lewat mereka dan Injil-Mu tersiar sampai ke seluruh bangsa. Kami berdoa juga untuk Gembala CK2, Ibu Lydia beserta wakil dan gembala-gembala yang ada di bawah CK2 beserta keluarganya. Engkau berkati dengan kesehatan yang melimpah-limpah. Berkati juga gembala kami, Pendeta Immanuel Setopo dan Ibu Helen beserta anak-anaknya, Aha dan Debbie beserta cucunya Abigail. Dan kami juga menyerahkan wakil gembala GBI Home, Pak Wisnu beserta keluarganya. Kiranya berkat-Mu Kau curahkan dalam hidup mereka dan visi-Mu disampaikan dengan jelas sehingga dapat menuntun kami kepadamu. Kami berdoa untuk pembicara yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah apa yang akan disampaikan merupakan isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami, sehingga menjadi rema yang tumbuh subur dan berbuah di dalam kami. Ya Tuhan, kami bersepakat untuk mendoakan negara kami. Damailah Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan yang mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia sehingga terhindar dari segala mara bahaya dan kuat untuk melewati masa-masa pandemi saat ini. Kiranya Engkau yang memulihkan penyakit ini segera. Kami berdoa juga untuk gereja GBL Gereja Bethel Indonesia. We pray GBI, Church of God. We pray COG, Oral Roberts University. We pray ORU, World Evangelism Association. We pray for WEA. Biar alat-Mu ini dapat menggenapi rencana-Mu yang indah akan dunia ini. Kami berdoa di era Pentakosta yang ketiga ini ada kegerakan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau dan hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan yang dilakukan. Kiranya Engkau lancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang anak-anak-Mu rencanakan lewat online ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi pelayan-Mu. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum dan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kami juga ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mendengar semua permohonan kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas full yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui Gereja GBI Home lewat rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi.
Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palam Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit.
Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya, Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita akan meninggikan Dia. Mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
Mari kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kalau kita mengasihi Tuhan tanpa syarat tak akan goyah. Haleluya. Siapkan hati kami Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi kepadamu Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan hatiku untuk setia, senangkan hatimu. Mari kita dengan segenap hati katakan lagu ini. Ku tak menyerah, walau
Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami Tuhan. Walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah, dan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Pasti luar biasa. Karena Allah kita luar biasa, itu bersama kita, maka kita pun akan luar biasa. Saudara, sebulan telah berlalu, kita masuk bulan Oktober. Kita mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kita dan memberi kita untuk terus berjalan di dalam rencana dan kehendak-Nya. Tuhan ingin supaya kita hidup bersama Dia dan terus bergaul dengan Dia. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan pernah luput dalam hidup kita ini dari kata menanti. Pesan Tuhan untuk bulan ini Tuhan berikan kita di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara, menanti adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Bahkan menanti adalah pelajaran yang paling sulit dalam kekristenan. Terkadang hal ini membuat orang percaya sekalipun bisa menjadi kecewa. Di dalam masa-masa pandemi ini banyak hal yang kita nantikan, banyak hal yang saudara tidak terduga, banyak hal yang saudara yang kita tidak tahu, sehingga Tuhan mau suruh kita untuk menanti-nantikan. Kadangkala kita sudah berdoa, tapi belum juga jawaban dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman sehari-hari, saudara, dalam kehidupan kita ini selalu diwarnai dengan kata menanti. Ketidaksabaran kita untuk menanti jawaban Tuhan dapat membuat orang menjadi berubah setia. Tapi Tuhan mengajar kita untuk hari ini, untuk bagaimana kita dapat untuk hidup menanti-nantikan Tuhan. Jadi, apakah artinya untuk menantikan Tuhan? Kita lihat saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu ada 3 kata yang berhubungan dengan kata menanti-nantikan Tuhan. Dari yang pertama dipakai kata kafah. Kafah itu berarti menantikan sesuatu dengan penuh keyakinan dan kepastian. Tekanan penantian ini adalah menantikan pribadi Tuhan sendiri, bukan menantikan hal yang lain, bukan sesuatu yang dari dunia ini. Menantikan Tuhan di sini memiliki arti berharap penuh kepada Tuhan, bukan setengah-tengah, apalagi separuh-separuh, enggak, tapi sepenuhnya, segenap hati kepada Tuhan. Jadi, yang diperlukan bagi setiap orang percaya adalah masuk dalam kamar keintiman bersama Tuhan secara pribadi, berbicara dengan Dia, mendengarkan petunjuknya, dan kita berjalan sesuai dengan rencananya. Sebagaimana Yesaya 26 ayat 20 katakan, saudara, marilah bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, sesudah engkau masuk bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sesaat lamanya. Artinya saudara, ini saatnya saudara mesti membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara memiliki mesbah keluarga, saudara terus intim
untuk bersekutu bersama anak-anak Tuhan, walaupun saat ini pakai media online, saudara mesti berusaha untuk hidup membangun mesbah keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, didapati kata jika. Jika, saudara, itu artinya merindukan atau melekat menjadi satu. Melekat menjadi satu artinya orang-orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang mengikat dirinya sedemikian rupa menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Orang ini menyatukan dirinya dengan rencana Tuhan, dengan petunjuk Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, cara-cara Tuhan, dan menghidupi kebenaran Tuhan. Artinya segala hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Yang ketiga, dipakai satu kata di dalam bahasa Ibrani, dipakai kata dunia. Dunia artinya menantikan Tuhan dengan tenang. Saudara, apa yang disebut dengan menanti? Itu perlu satu hal, kita menanti dengan sabar. Sabar itu artinya tenang. Tenang itu artinya orang bisa berdiam diri di hadapan Tuhan. Penekanan di kata ini adalah perihal sabar. Kita semua perlu menunggu, saudara. Ada waktunya Tuhan. Tidak bisa terlalu cepat dan tidak bisa terlalu lambat. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita menunggu dengan sabar akan janji Tuhan. Apalagi hari-hari ini, saudara, di dalam masa pandemi ini, segala sesuatu, saudara, kelihatannya tidak memungkinkan. Tuhan mau mengajar kita untuk sabar. Kesabaran adalah sebagian daripada buah roh. Kesabaran itu adalah bagian dari buah roh. Buah Roh Kudus. Yang dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan long suffering. Artinya long suffering itu panjang sabar. Apa yang panjang? Kesabarannya mesti panjang, saudara, hari-hari ini. Artinya kemampuan seseorang percaya untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan pandemi, saudara, yang entah kapan berakhirnya, tidak ada seorang pun yang dapat memprediksinya. Nah, dalam menantikan pertolongan Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, itulah artinya long suffering dalam dunia. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita ini menanti-nantikan Tuhan, apa yang kita dapat dari Tuhan? Apa yang kita peroleh dari Tuhan? Alkitab mencatat begitu banyak janji-janji Tuhan bagi orang yang siap untuk hidup berdiam di hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ini bukan berarti bahwa saudara tidak usah bekerja, tidak. Tetapi saudara, ada waktunya dalam semua pekerjaan saudara itu. Artinya kita memprioritaskan Tuhan. Tetapi memprioritaskan itu juga kita perlu waktu untuk kita ada waktu menyendiri dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan. Masuk ke dalam rumahmu ada mesbah keluarga, masuk dalam persekutuan ada persekutuan seperti kita ibadah online ini. Itu saat kita menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita dapat? Saudara, yang pertama Alkitab mencatat di dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Mereka lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak akan menjadi lelah. Jadi saudara, di dalam kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberi kepada kita yang pertama adalah kekuatan baru. Kekuatan yang baru. Dalam menanti-nantikan Tuhan, ini memerlukan kesungguhan hati, saudara. Jadi dengan kesungguhan hati, orang baru bisa menanti-nantikan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan
Di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi orang yang bersungguh hati, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Jadi saudara, mari kita bersungguh hati. Karena sungguh hati adalah salah satu dasar di mana saudara menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua, kalau yang pertama kita dapat menanti-nantikan Tuhan, kita dapatkan untuk kita diberi kekuatan yang baru. Maka yang kedua kita dapatkan di dalam Mazmur 25 ayat 3 mengatakan, ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat malu. Wow, saudara, luar biasa banget. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, di masa-masa sulit pandemi ini, bahkan krisis orang rasakan, Tuhan Yesus berjanji, engkau yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Apa saudara? Tidak akan dipermalukan. Artinya Tuhan selalu memberi jalan keluar. Tuhan sendiri menjamin bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Saudara, bukan hanya saudara tidak akan mendapat malu, bukan hanya saudara mendapat kekuatan baru, tetapi saudara memperoleh keselamatan yang sempurna dari Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita merupakan syarat untuk menerima keselamatan. Namun dalam perjalanan keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Apabila kita tidak bersungguh hati, maka kita bisa kita kehilangan janji keselamatan itu. Maka sangatlah penting bagi kita untuk terus menantikan Tuhan dengan bersungguh hati. Sebagaimana ditulis dalam firman Tuhan, Ibrani 9 ayat 28 katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang satu kali lagi, saudara. Bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada saudara dan saya yang sungguh hati, teguh hati menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, bukan hanya kita itu, saudara, diberi supaya kita tidak malu, kita diberi, saudara, untuk keselamatan, kita diberi, saudara, kekuatan, tetapi yang keempat, janji Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-21 katakan, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Jadi, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dikawal oleh ketulusan dan kejujuran. Jadi ketulusan dan kejujuran itu akan mengawali, akan menuntun, membimbing kehidupan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya, saudara, menantikan Tuhan bisa membuat seorang terus dikawal, disertai, dibimbing oleh ketulusan dan kejujuran dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya di atas muka bumi ini. Karena, saudara, di dunia ini untuk menemukan orang yang tulus, orang yang jujur, sudah sangat langka, saudara. Sungguh sangat langka. Jadi, saudara, ketulusan dan kejujuran dapat kita temukan kalau kita ini bertekun dalam menanti-nantikan Tuhan. Jadi, saudara, yang keempat tadi, bahwa kita dikawal, kita dipimpin oleh ketulusan dan kejujuran. Yang kelima, saudara,
janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan mewarisi negeri. Dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi artinya menduduki. Tuhan beri tanggung jawab, juga memperbaiki. Sedangkan negeri, saudara, itu mempunyai arti aspek kehidupan yang termasuk juga usaha saudara, pekerjaan saudara, sekolah saudara, karakter, pergumulan hidup. Saudara, Tuhan berjanji untuk saudara dan saya, kalau menanti-nantikan Tuhan, saudara akan mewarisi negeri. Untuk itu saudara, Tuhan berjanji di dalam semua itu, untuk orang yang seperti ini, yang menanti-nantikan Tuhan ini, akan diberi tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk kepercayaan daripada Tuhan untuk mengelola harta, kekayaan, menjadi bendahara Allah, membangun dan memperbaiki kehidupan menuju yang lebih baik. Yang keenam, saudara, jika engkau menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya mewarisi bumi, tapi Tuhan berjanji, engkau dan saya akan diberi pertolongan Tuhan. Jadi akan ditolong Tuhan. Apapun yang saudara alami, di saat pandemi saudara gelisah, kadang-kadang orang bingung, nggak tahu lagi untuk berjalan kemana. Tapi Tuhan berjanji, jika engkau hidup di dalam menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan berjanji untuk menolong engkau dan saya. Mazmur 40 ayat 2 katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, Tuhan mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkah. Di dalam ini saudara, kita lihat bahwa Tuhan bukan hanya menolong, Tuhan itu mengangkat kita. Bahkan yang luar biasa, kalau Tuhan mau melihat dan mendengar teriakan kita, Dia menolong kita, itu suatu hal yang luar biasa. Namun saudara, bukan hanya menolong, janji firman Tuhan ini, Dia mendengar. Tuhan bukan hanya mendengar, menjawab doa kita, bahkan Dia mengangkat kita keluar dari kehancuran, mengangkat kita daripada keterpurukan, mengangkat kita daripada kesusahan, penderitaan. Supaya apa? Supaya posisi kita menjadi kokoh, kuat, sehingga kita dapat melangkah sesuai dengan rencana kehendak Tuhan, dan kita mantap hidup di dalam Tuhan. Bukan hanya ditolong saudara, tapi Tuhan berjanji yang kedua, Dia akan memberi kebahagiaan bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 30 ayat 18 katakan, sebab Tuhan itu menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa. Dia tidak sabar, dikatakan firman Tuhan ini. Dia tidak sabar untuk menyatakan kasih-Nya, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau, mengangkat engkau. Yang sungguh-sungguh hati menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara, yang terakhir Tuhan katakan, bukan hanya menolong engkau, menyembuhkan engkau, tapi Tuhan katakan, di dalam setiap keadaan Tuhan akan melindungi kita. Pertolongan Tuhan ajaib, perlindungan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Wahyu pasal 3, saudara, firman Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 katakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencapai mereka yang diam di bumi. Haleluya. Sekali lagi saya katakan haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, jika engkau sungguh mengikuti firman-Ku. Apa firman Tuhan? Apa perintah Tuhan itu? Bertekun menantikan Tuhan. Maka Tuhan bilang Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh bumi. Artinya itu pandemi, seluruh bumi dilanda. Dilanda, saudara, penyakit sampar, dilanda. Tapi Tuhan berjanji melalui ayat ini, Dia akan, saudara, melindungi kita dari hari pencobaan itu. Berbagai krisis, saudara, boleh menggoncang dunia ini. Boleh menggoncang, termasuk hidup kita juga mungkin ada di dalam dunia itu tergoncang. Samparkah, krisis ekonomi kah, perangkah, kelaparan. Namun saudara ingat janji Tuhan ini. Bila kita bertekun sungguh-sungguh menantikan Tuhan, maka Tuhan sendiri akan melindungi kita dari semua itu. Oleh sebab itu saudara, ini waktumu. Inilah hari yang luar biasa bagimu untuk meraih janji-janji Tuhan itu. Mari kita menikmati kekuatan yang baru. Mari kita menikmati kekuatan yang baru, sehingga kita tidak dapat lagi mengalami rasa malu. Kita tidak mengalami rasa malu karena kita menanti-nantikan Tuhan. Sebab keselamatan itu telah Tuhan tunggu waktunya untuk dianugerahkan bagi kita. Dengan pengawalan dari ketulusan dan kejujuran, agar saudara dan saya kita mewarisi negeri dengan pertolongan Tuhan yang membawa kita kepada kebahagiaan, serta Dia melindungi kita dari semua krisis yang terjadi di masa pandemi ini. Masa krisis ini, dunia boleh krisis, tapi engkau dan saya, kita akan melaluinya bersama Tuhan dengan kemenangan. Ini janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita lebih bertekun lagi dalam menanti-nantikan Tuhan. Akhirnya saudara, di dalam Mazmur 27 ayat 14 katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi saudara, hari ini Tuhan mengajar kita untuk saudara dan saya mungkin mulai merasa kecewa, merasa putus asa, nggak tahu jalan keluar mana lagi, harus berbuat apa. Tuhan mau katakan, kekuatanmu dan kekuatanku di dalam menanti-nantikan Dia. Itulah Tuhan berjanji, engkau akan mendapat semua janji Tuhan, baik itu perlindungan, baik itu di dalam kekuatan daripada Tuhan, kekuatan baru, dan semua itu akan engkau dapatkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan bersedia untuk hidup menanti-nantikan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Setiap saudara yang memerlukan Tuhan dan ingin untuk melakukan akan janji Tuhan ini, sebagaimana firman Tuhan katakan, karena engkau menuruti firman-Ku. Firman yang mana? Firman untuk tekun menanti-nantikan Tuhan. Setiap saudara yang bersedia dan berkata, Tuhan, aku mau menanti-nantikan Engkau. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu, karena Dia berjanji bahwa Dia akan menganugerahkan pertolongan dan memberi jalan keluar. Mungkin selama ini engkau kecewa, jangan kecewa lagi. Nantikan Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah tidak terkabulkan. Oh, ralanama syandakaranama syandakaran. Bapa, saat ini engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau melepaskan mereka yang terikat. Engkau memulihkan semua keadaan mereka. Mereka yang tertindas, mengalami Tuhan, di dalam jalan buntu, Engkau berikan jalan keluar. Mereka menjadi pemenang
lebih dari pemenang. Bapa, kami siapkan diri kami sebelum kami mengambil roti dan anggur, sebelum kami Tuhan untuk Tuhan mengingat akan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa itu. Dan kami ingat kembali siapa kami. Kami adalah orang yang berdosa yang Engkau kasih kami. Engkau mengasihi kami, mati bagi kami, dan kami hidup bagi Engkau. Mulai saat ini Bapa, kami berkata, kami mau menanti-nantikan Engkau. Roh Kudus, berikan kami kekuatan supaya di dalam kami menanti, kami diberikan panjang sabar untuk menantikannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mengangkat tangan kanan kita dan roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Oh, ralana masyanda karalana masyanda. Kiralana masyanda karalana masyanda karalana masyanda. Kita angkat cawan kita di sebelah kanan kita tinggi-tinggi, di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Sungguh-sungguh kita berharap kepada Dia. Arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan. Kita sungguh-sungguh. Oh raladama syanda karalana masyikiralana. Oh raladama syanda karalana karalana masyana. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Engkau mengalir di dalam kami, darah-Mu mengalir dalam kami, dan kami Tuhan di dalam Engkau. Engkau katakan minta apa saja, maka Engkau akan kabulkan. Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Maka kami akan Tuhan dengan pertolongan-Mu, kami akan terus menanti-nantikan Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sama-sama mengucapkan satu pernyataan kita, proklamir pernyataan akan Mazmur 91. Mari saudara sama-sama nyatakan dalam hidup kita, biar Mazmur 91 ini menjadi hidup dan menjadi bagian kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungannya, yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepangnya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan Tuhan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat pada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saat ini terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal selama-lamanya. Biarlah kita berkata, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara. Amin.